perasaan aku nggak mau harus lulus, nggak mau harus lulus universitas di sini. Kalau enggak masa saya pulang dengan tangan kosong dengan perjuangan ibu saya kayak gitu, nggak mungkin gitu. Saya kemarin juga tuh mulai nyari-nyari juga teman-teman yang mau bantu gitu. Nah kebetulan saya juga dipanggil sama teman peneliti yang lain untuk kita gabung aja bikin organisasi baru. Ini namanya Rumi Jepang, Rumah Masyarakat Indonesia Jepang. Nanti di sana kita akan share-share tentang apa aja sih hak yang dimiliki oleh pekerja yang di Jepang gitu, menurut hukum ketenagakerjaannya di sini atau hukum imigrasinya di sana apa-apa. Tiba-tiba malam-malam saya habis pulang balik nih Kak, jam 1 malam orangnya telepon messenger, Ria bilang kenapa Kak, aku disekap gitu, disekap perusahaan. Loh kok bisa? Iya gini iPadku diambil, terus aku mau dipulangkan paksa, dideportasi paksa gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Semoga diberi kelancaran dalam studinya. Hari ini saya bukan kedatangan lagi. Saya mengunjungi teman saya. Beliau ini adalah Wonder Woman karena beliau S1-nya di sini, lulus SMA tanpa beasiswa, langsung ke sini. Nanti kita akan cari tahu bagaimana perjuangan beliau ini sampai di titik hari ini. Beliau adalah PhD student di GSIK di Kobe University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kakak baik. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masih berjuang sama-sama yang berjuang. Ya ini baru semester kedua, ini S3 jadi masih berjuang dengan proposalnya lagi. Alhamdulillah. Ya, betul ya Mbak Ria. Ini kan teman-teman kan rata-rata kan graduate student ya yang menonton video saya. Mungkin teman-teman dari SMA yang ingin cita-cita kuliah di Jepang tanpa beasiswa, bagaimana sih prosesnya dan bagaimana cara mencari beasiswa di sini seperti apa gitu. Oke Mbak Ria. Oke, kita flashback dulu Mbak Ria. Yep. Lahir di mana, terus SD, SMP, SMA di mana gitu. Saya lahirnya di Sinjai, Sulawesi Selatan. TK, SD, SMP, SMA semuanya di Sinjai Kak. Sinjai. Iya Kak. Terus ya gimana ya? Dari sejak SMP ya suka banget belajar bahasa Jepang. Jadi belajar sendiri. Oh gitu. Karena di Sinjai waktu itu belum ada guru bahasa Jepang. Jadi ya belajar sendiri. Sebelum ke Jepang pun saya coba belajarnya tuh ke kota besar yang lain, di Makassar belajarnya. Jadi jaraknya tuh sekitar 5 jam naik mobil ke sana dulu belajar di LPK, terus dapat sertifikat sudah belajar, sudah memenuhi standar, ini baru bisa daftar ke ini sekolah bahasa Jepang di Nagoya. Oh gitu, berarti dari SMP sudah belajar bahasa Jepang? Dari SMP sudah belajar. Jadi kayak ada sahabat waktu SMP, kita tuh sering ngobrol-ngobrolnya tuh pakai campur-campur bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang biar orang nggak ngerti gitu. Jadi kayak kode rahasia gitu. Oh gitu. Jadi belajar sendiri gitu Mas. Nah, jadi by the way ya teman-teman sekalian, jadi Mbak Ria ini adalah yang menolong saya dari saya datang, dari spotnya semuanya, dari sekolahnya anak saya, kemudian pendaftaran semuanya, terus rumah saya itu, yang rumah subsidi itu semuanya yang ngurusin adalah Mbak Ria. Jadi pokoknya karena bahasa Jepangnya sudah kayak native. Jadi ya bener-bener, terus orangnya juga sangat ringan untuk membantu ya, teman-teman PPI di sini. Jadi rata-rata teman PPI di sini kalau nggak bisa bahasa Jepang, ngurusin apa-apa langsung call Mbak Ria. Jadi ya seperti itulah. Jadi memang dari SMP sudah belajar bahasa Jepang, jadi makanya bisa kayak gini ya. Iya, jadi waktu itu kan saya pemikirannya informasi juga sangat terbatas, terutama di daerah, bahwa yang masuk ke informasi masuk ke daerah saya kan paling cuma Max doang ya. Max kalau mau S1 ke Jepang cuma ada jalur Max. Nah jalur apa lagi nih yang ada di Jepang? Saya kan waktu itu nggak tahu. Sebenarnya selain Max itu banyak beasiswa-beasiswa lain, tapi nggak sampai ke saya. Jadi pas ada kesempatan informasi dari kenalan bahwa bisa loh belajar sambil sekolah di Jepang gitu. Nah aku tuh nggak terlalu ngerti belajar sambil sekolah di Jepang itu kayak gimana. Iya senior kamu juga ini kok sambil part time bisa sekolah kok gitu. Tapi waktu itu saya juga datang jadi jujur waktu itu belum ada kayak persiapan banget Kak, karena nggak tahu bahwa ada larangan
larangan atau peraturan di Jepang itu bahwa pelajar asing cuma bisa itu kerja part-time 28 jam per minggu. Waktu itu belum tahu, pas sampai kan, waduh, ada 28 jam per minggu ya. Tapi teman-teman waktu itu kan sebelum 2015, rata-rata anak-anak yang setahu saya, anak yang jalur mandiri, private finance itu gencar-gencar semua baitonya Kak. Itu baru teman-teman udah menekan sampai 28 jam itu ketika ada peraturan di Jepang tahun 2015 itu tentang my number. Jadi my number itu akhirnya semua informasi kayak pemasukan, penghasilan itu jadi tersentralisasi gitu. Jadi kita nggak kayak dulu bisa gampang banget gitu. Terus imigrasi juga semakin ketat. Jadi dulu yang kayak saya tahun 2012 ya datangnya ke Jepang, itu lebih mudah gitu, nggak terlalu ketat sebenarnya imigrasi. Sekarang udah ketat banget, jadi agak beda gitu loh Kak. Dulu mungkin banyak yang masuk Nihongo Gakko bisa baito gini dan tetap lanjut S1-nya atau S2-nya bisa. Tapi sekarang itu menurut saya kalau yang teman-teman yang mau datang sebagai pelajar Nihongo Gakko atau sekolah bahasa, sebaiknya dipikirkan dulu lebih dalam lagi karena nggak kayak dulu. Sekarang imigrasi sudah sangat ketat gitu loh Kak. Dan jangan sampai kan untuk masuk Nihongo Gakko itu kita bayar SPP gitu ya Kak. SPP-nya mahal. Ada yang memang memberikan SPP per 6 bulan gitu, jadi agak lebih ringan. Tapi ya kalau per tahunnya itu sekitar 100 jutaan. Belum SA selama setengah tahunnya itu kita harus bayar sekitar 20 jutaan, 30 jutaan nih, 140, 150 jutaan lah makannya. Itu gila-gila banget ya Kak. Jadi pas sampai di sini kita nggak mungkin dong udah mengeluarkan uang sebanyak itu terus kita nggak bisa lulus masuk universitas di sini kan. Nah itu tantangannya di situ Kak, karena ada juga yang contohnya teman saya juga contohnya masuk ke Nihongo Gakko baito akhirnya ada kan ujian buat kayak SNPTN-nya Jepang itu namanya EJU. Terus ada yang Japanese Language Proficiency Test JLPT. Itu juga kita perlu minimal N2 gitu kalau untuk negeri ya, atau universitas publik minimal N2. Kalau kita nggak dapat itu, kita jadi masuknya tuh ke universitas yang tidak terlalu berkualitas gitu kan. Yang ada bahkan kasus di mana kayak seakan-akan si institusi pendidikan ini cuman menarik pelajar-pelajar asing dan mengambil SPP mereka sebagai penghasilan dan memberikan mereka visa. Jadi sebenarnya kayak bukan bermaksud buat ngajar banget gitu, tapi lebih kayak, kalau kita mendatangkan pelajar asing lebih banyak, kita dapat penghasilan banyak nih gitu. Ada yang kayak gitu, abal-abal gitu Kak. Nggak semua, tapi ada yang seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang mau datang ke Jepang lewat jalur mandiri, sebenarnya saya kalau bisa nggak masalah ya, malah bagus kalau bisa bahasa Jepang soalnya. Kita bisa belajar bahasa Jepang di sana, cuman harus dipersiapkan lebih matang dulu. Siap nggak kita dari sisi finansial? Pertama, sudah kita 28 jam nih, terus tempat yang kita tuju tuh contohnya di Hyogo. Nah, contohnya kita mau belajarnya di Kobe, Nihongo Gakko-nya. Di sini UMR-nya berapa per jam? Coba dicek, 928 yen. UMR-nya dikali sama 28 jam per minggu itu kira-kira satu bulan bisa menghasilkan berapa, SPP-nya berapa, biaya hidup berapa, itu dihitung dulu gitu maksudnya. Nah itu sih dari saya Mas. Gitu. Jadi harus dihitung-hitung dulu kalau mau jadi jalur mandiri. Berarti kesini Nihongo Gakko itu berapa tahun? 1,5 tahun Kak. 1,5 tahun? Iya Kak, 1,5 tahun. Saya baru ikut EJU, baru masuk universitas. Alhamdulillahnya saya masuk universitas publik. Kalau negeri kan sebenarnya kalau kayak Nagoya University, Kobe University banyak mahasiswa asing. Jadi jujur universitas negeri tuh banyak saingannya Kak. Kalau kita mau dapat SPP 100% gratis. Bener kan Kak? Banyak saingan. Nah alhamdulillah saya waktu itu sengaja milihnya tuh universitas publik. Di situ pelajar asingnya sangat-sangat sedikit. Yang kayaknya seangkatan saya waktu itu yang punya izin tinggal di Gakusei cuma saya. Gitu. Orang Indonesia juga kayaknya cuma saya waktu itu. Ada sih senior tapi udah lama lulus gitu. Jadi lebih saat itu saya jadi udah ini bisa bebas SPP, kalau yang penting IPK kita jalan bagus, kita nggak perlu terlalu mengkhawatirkan tentang SPP lagi, tinggal biaya hidup. Jadi kita bisa
bisa sambil baito-baito, dan juga kalau kita dapatnya universitas negeri atau publik, kita lebih mudah dapat beasiswa dalam negeri Jepang. Dan sebenarnya lebih banyak beasiswa yang ditawarkan itu ketika kita sudah ada di Jepang. Kalau di ini Max kan paling berapa sih Max? Apa sih yang lain Mitsubishi apalagi ya? Ya pokoknya yang kayak LPDP gitu ya. Yang susah-susah ya kalau dari daftar Indonesianya. Di Jepang sebenarnya kalau kita sudah masuk itu banyak organisasi swasta atau institusi publik yang memberikan kesempatan beasiswa. Langsung kita daftar dari universitas kita gitu. Jadi contohnya saya teman-temannya. Jadi saya tuh datang ke sini dulu, baru apply beasiswa di sini, dapatnya di sini. Alhamdulillah dapat. Berkat pertolongan teman-teman juga. Alhamdulillah. Oh iya, kan itu kan struggle banget kan ya. Belajar bahasa Jepang, terus ada baito juga, terus habis itu kuliah baito juga. Gimana menyeimbangkan antara baito sama kuliah? Kan 28 jam itu banyak loh. Asli capek. Jadi saya itu kerja seminggu itu 3 kali. 3 kali aja, dan masing-masing hari itu cuma 5 jam kan berarti cuma 15 jam. Itu capek banget, eksperimen sudah loyo. Nah, Mbak Ria ini gimana? Terus berdiri terus ya Kak? Dan gimana Mbak Ria ini untuk menghadapi itu? Nah sebenarnya lebih ke ini sih Kak, jadi dari SMA sebenarnya kan ada ya lumayan bagus nilainya. Terus waktu masuk di tahun kedua, tahun ketiga juga juara umum gitu Kak. Jadi bisa dapat rekomendasi masuk universitas negeri gitu di daerah. Cuman saya waktu itu nolak gitu, karena kalau saya ambil, padahal saya nggak mau ke sana, SMA saya di blacklist gitu. Jadi saya nggak ambil. Terus orang-orang di sekeliling bertanya kan, nggak ambil gitu kan? Jadi aku agak sebenarnya bilang mau ke Jepang itu agak malu gitu kan. Dan jadi banyak cerita-cerita yang ada yang mengatakan, mana mungkin kamu tuh kan nggak ada di daerah kita tuh yang langsung SMA langsung ke Jepang, nggak ada. jadi saya juga banyak yang menganggapnya itu mungkin agak sulit gitu loh bagi anak daerah untuk langsung nekat ke sini ya, ke Jepang. Terus ibu saya juga sudah, yang aku bilang tadi SPP awal itu ibuku udah keluar banyak, yang 100 juta itu plus biaya biaya asrama. Tapi setelah itu nggak mungkin dong aku minta sama orang tua. Jadi aku bilang udah sampai sini aku harus baito. Jadi kalau aku udah kayak betul-betul nge-planning semua ini. Kalau sebulan ini aku baitonya berapa, aku harus dapat belajarnya berapa gini. Jadi benar-benar kadang waktu tidur nggak ada Kak. Jadi waktu tidur paling ada kadang 3 jam, 4 jam gitu dulu awal-awal kayak gitu Kak. Karena aku pikirnya gini, kan memang kalau awal yang orang-orang yang datang ke Jepang, pelajar datang ke Jepang mau baito, kita tuh agak sulit mendapatkan pekerjaan yang agak enak gitu. Kalau bukan kayak di pabrik, kalau kita masih bahasa Jepangnya agak kurang, kita jadi nggak ada pilihan buat baito gitu loh Kak. Jadi aku awal-awal masuk ke Jepang yang benar-benar aku kejar itu JLPT. Jadi saya masuk dulu, pas masuk di Nihongo Gato, saya masuk di kelas biasa dulu Kak, 3 bulanan gitu, 2 bulan apa 3 bulan. Terus saya masuk ke kelas yang advance buat jadi dalam waktu di kelas advance itu dalam waktu 8 bulan aku dapat JLPTN 2 gitu. 8 bulan aja Mbak. Jadi aku kejar supaya aku bisa kerjanya nggak terlalu struggle banget gitu loh Kak. Plus aku bisa membagi waktu juga. Jadi kalau kita udah ada JLPTN 2 minimal kita bisa kerja kayak di supermarket, bisa kerja di convenience store yang membutuhkan itu kemampuan bahasa Jepangnya. Tapi kita jadi nggak terlalu struggle banget gitu loh Kak sebenarnya. Nah itu aku siasati di situ juga. Plus ya itu ya Kak, aku kayak aduh gila ini, tetangga-tetangga sudah tahu saya ke Jepang. Bahkan ibu saya pernah telepon bilang, ini istrinya wakil bupati ini ngomong sama saya loh, katanya gimana sih kamu mendidik Ria sampai ke Jepang gitu, padahal saya belum sukses
gitu. Jadi ada perasaan aku nggak mau harus lulus, mau nggak mau harus lulus universitas di sini. Kalau enggak masa saya pulang dengan tangan kosong dengan perjuangan ibu saya kayak gitu, nggak mungkin gitu loh kan. Jadi memang betul-betul waktu itu saya perjuangkan banget. Dan kalau di Indonesia kita contohnya nih lagi di jalan sambil baca buku diledekin gak sih Kak? Bodo amat kalau di sini. Jadi kalau pas pulang kerja atau pergi kerja selalu pegang bukunya Kak. Jadi betul-betul harus lulus, ini Eju sama JLPT harus lulus gitu. Segitunya waktu ini ngejar universitas di sini Kak. Berarti 1,5 tahun itu N1 udah lolos? N1-nya baru aku ambil itu di 2015 sebenarnya. Oh gitu. N2-nya aku dapat dulu, baru sama Ejunya. Oh, Ejunya udah lolos, akhirnya masuk ke S1 di universitas di Aichi Prefectural University. Jadi kayak universitas publik yang dimiliki oleh tingkat provinsinya Aichi gitu. Nah, di sana kan kuliah 8 semester kan ya? Iya. Nah, bagaimana proses untuk mendapat beasiswanya? Nah itu baru bisa dapat beasiswa setelah masuk ke universitas di situ. Baiknya itu karena kayak kesempatan beasiswa tuh lebih banyak di universitas publik dan negeri. Iya. Jadi waktu itu kita baru bisa daftar sebenarnya dari tahun kedua sebenarnya udah baru bisa daftar. Kalau tahun pertama kita belum punya nilai gitu loh Kak. Jadi tahun kedua baru bisa daftar, cuman waktu itu tahun kedua saya betul-betul gimana ya, mungkin waktu itu kurang kompetitif ya Kak. Karena belum bisa bersaing dengan teman-teman yang lain, apalagi saya benar-benar full baitonya masih gencar-gencar. Baitonya masih gencar-gencar. Jadi antara baru bisa dapat tuh tahun ketiga beasiswa biaya hidup. Pertamanya tuh dapatnya dari Ichihara International Scholarship. Baru setelah itu tahun keempat saya dapatnya dari Rotario Neama Kak. Rotario Neama Scholarship. Nah itu pertama kayaknya aku lihatnya itu gini Kak, kalau kita contohnya tahun kedua kita mendaftar beasiswa itu juga, kan ada senior yang lain di departemen lain yang orang asing yang udah tahun ketiga, tahun keempat. Jadi mereka tuh lebih lebih diprioritaskan sama universitas untuk direkomendasikan dibanding kita yang masih tahun kedua gitu. Itu Kak. Terus jadi waktu itu tahun kedua memang susah dapatnya, plus aku lihat juga kalau kita mau daftar beasiswa dalam negeri di Jepang, sangat mereka tuh ngelihat banget bahasa Jepang kita gitu Kak. Iya, benar. Mereka ngelihat bahasa Jepang kita atau minimal kemauan kita untuk belajar bahasa Jepang kayak gimana. Kamu lagi belajar bahasa Jepang, di mana kamu belajar bahasa Jepang? Ditanya-tanya kayak gitu. Jadi kalau kita udah ada JLPT ini, saya sudah di JLPT ini, saya sering ikut organisasi ini itu. Jadi pemberi beasiswa juga ngeliat ini anaknya aktif gitu. Jadi mereka lebih suka anak yang kayak gitu, yang bisa bahasa Jepang plus mau aktif di berbagai acara gitu Kak. Iya, berarti intinya hampir sama ya. Berarti bahasa Jepang ya sedikit harus sudah ada. Sudah gitu. ada. Saya kemarin itu cuma ngisi form aja sih. Mitsubishi itu nggak ada wawancara, cuma ngisi form aja, terus saya kasih ke teman-teman lab, tolong dicek. Jadi saya ngisi, ya namanya juga masih belajar kan, jadi Google Translate, terus kalau saya bisa ya saya cek sendiri, kalau nggak bisa saya kasih ke teman-teman lab, di ini sama teman-teman lab. Iya Kak, pokoknya aku juga gitu. Kalau aku juga waktu di S1 dulu tuh, walaupun N2 aku kan ngerasa sombong ya, aku kan udah di N2 udah bisa nih dengan PD-nya masuk universitas Jepang, pakai Japanese course, jadi semuanya bahasa Jepang gitu, pakai Japanese course. Dan itu senseinya tuh kalau ngomong, apalagi banyak kosakata yang terlalu teknis gitu ya, itu terlalu banyak. Kadang aku itu tadi sensei bilang apa gitu, aku berkali-kali nanya sama teman kayak gitu. Atau kalau sensei nulis di papan tulis, kadang kan nggak kayak kanji yang di buku yang bisa kita baca. Kadang kanjinya sensei itu acak-acak gitu loh. Jadi kita tuh, ini bacanya apa? Aku tanya lagi sama temanku, ini bacanya ini loh, gitu. Jadi aku benar-benar minta tolong terus sama teman-temanku yang di S1. Gila, ini kalau bukan karena mereka aku nggak lulus ya. Tapi bener ya, teman-teman di sini itu maksudnya orang lokal, orang Jepang itu kalau sama internasional itu sangat support juga. Sangat support. Jadi teman-teman di lab juga karena bahasa Jepangku juga nggak bagus-bagus amat, jadi tetap dibantu terus. Jadi eksperimen juga dibantu, tenang beasiswa ya dibantu terus gitu. Iya, kan itu baik banget sih teman-teman Jepang itu kalau membantu, nggak ini. Aduh, saya
masih ingat banget kalau kadang aku nggak ngerti tuh mereka nulisin di atas kanjinya tuh kata kananya biar aku baca, ini loh cara bacanya Ri gitu. Walah gitu. Oke, dan oke lah, jadi sampai akhirnya selesai dengan tahun keempat Beasiswa Rotary. Beasiswa Rotary selesai. Selesai terus saya pulang ke Indonesia. Jadi sebenarnya saya tuh antara mau, waktu itu saya sudah ini Kak, ada namanya Shukatsudo atau Shukatsu ya Kak. Iya. Kegiatan mencari pekerjaan di Jepang. Saya sudah coba itu, cuman kayak kayaknya saya kok kurang cocok di perusahaannya gitu. Jadi kayak terus saya kepikiran juga mau lanjut S2 juga, tapi nggak mau langsung lanjut S2 tapi nggak ada kayak pengalaman kerja dulu gitu kan. Nah saya juga kalau seandainya sebenarnya dari S1 saya langsung daftar ke universitas buat S2 MX itu sebenarnya bisa. Oh bisa ya? Bisa daftar dalam negeri. Oh gitu. Iya, kalau universitas negerinya di Jepang kita daftar dalam negerinya buat MX itu bisa. Cuman waktu SMA saya kan sebenarnya sebelum datang dengan jalur mandiri saya sudah coba yang namanya MX G2G Kak. Gagal waktu itu. Jadi kayak ada rasa pengen balas dulu. Penasaran ini gimana sih ini Max. Jadi saya kayak pokoknya saya mau pulang terus saya mau ambil Max G2G gitu. Oh berarti memang pulang niatnya buat gitu. Yeah. Sebenarnya kan bisa daftar dari pas kita masih di universitas tahun keempat. Cuman akunya waktu itu masih nyari-nyari pekerjaan juga sambil masih mikir-mikir apa aku memang mau kerja ya gitu di sini gitu. Nah akhirnya aku pikir coba dulu deh kerja di Indonesia, jangan sampai aku kelamaan di Jepang nggak pernah merasakan di Indonesia kayak gimana gitu kan. Jadi aku pulang ke Indonesia, lulus 2018 aku pulang ke Indonesia, aku sambil kerja di suatu perusahaan di mana perusahaan IT Jepang itu mau bikin branch, bukan bikin cabang di sana. Jadi aku di sana sebagai koordinator project IT gitu sebenarnya. Padahal nggak pernah belajar IT gitu. Jadi saya di situ sebagai penerjemah juga, sebagai koordinator project juga. Saya sengaja pilih perusahaan itu karena fleksibel Kak. Jadi kalau saya bilang saya mau libur sebentar ya, padahal mau ikut ujian. Gak masalah. Jadi bisa waktu itu. Jadi saya sambil kerja seperti itu daftar beasiswa Max gitu Kak, yang G2G. Oh iya, sekarang prosesnya beasiswa G2G. Terus ini kan bahasa Jepangnya sudah native nih. Waduh. Wawancaranya gimana sama? Wah, ini gimana? Sangat-sangat lucu sebenarnya. Nah, ini mungkin saya juga punya teman Raffi ya, yang Raffi juga seangkatan sama saya di Max G2G. Nah, dia tuh cerita kemarin waktu dia wawancara, dia tuh banyak diberikan pertanyaan-pertanyaan agak sangat sulit gitu. Di mana hubungan Jepang dengan Cina bla 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 gitu ya. Yang sangat-sangat ini ya, betul-betul ilmiah dan betul ini. Tapi pas aku wawancara, sudah lulus ujian tertulis, saya dipanggil wawancara. Oh, pertama dokumen ini ya? Dokumen dulu. Ada dokumen screening. Terus setelah itu ujian tertulis, bahasa Inggris, bahasa Jepang, baru kita dipanggil wawancara. Bahasa Inggris oke lah, bahasa Jepang ya oke juga. Gampang belajar Jepangnya. Alhamdulillah. Tapi ya begini, nggak masalah teman-teman. Jadi kalau teman-temannya belum bisa bahasa Jepang pun sebenarnya nilai bahasa Jepang sama nilai bahasa Inggris itu kayak kalau lebih tinggi, contohnya kita dapat 90 di bahasa Inggris, bahasa Jepang cuma 70. Yang dilihat itu bahasa Inggris. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir gitu. Tapi ya waktu itu aku coba kerjakan dua-duanya. Gitu Kak. Ya terus berarti kan screening terus wawancara, tes oke, baru wawancara itu saya waktu itu barengan sama 2 orang lain yang sama-sama jurusan social science juga. Satu lulusan di Jerman kalau nggak salah, satu lulusan IGM gitu kan, karena aku minder gitu. Terus akhirnya aku yang kedua, jadi yang dari Jerman dulu dipanggil wawancara. Setelah itu saya yang kesana, saya masuk nih Kak. Nah di sana tuh ada yang wawancara tuh satu dari Monbusho-nya, staf Monbusho-nya, satu dari Kemenlu, yang dulu mantan penerima beasiswa Monbusho juga. Satu lagi dari DPR, DPR apa MPR RI gitu. Jadi ini dewan gitu. Benar. Terus? Nah waktu itu saya masuk,
tiba-tiba kayak agak gugup gini. Yang staff Monbusho-nya, yang petingginya Monbusho-nya itu kayak nanya sama saya, bisa bahasa Jepang nggak gitu, pakai bahasa Jepang. Oh nggak apa-apa gitu. Pakai bahasa Jepang nggak apa-apa. Jadi saya campur-campur waktu itu bahasa Inggris bahasa Jepang Kak. Jadi kalau ditanya bahasa Inggris saya jawab bahasa Inggris, kalau ditanya bahasa Jepang saya jawab bahasa Jepang. Cuman anehnya gini, kalau Raffi kemarin kan betul-betul ditanyainnya yang betul-betul sangat-sangat ilmiah. Kenapa penelitiannya begini-begini gitu ya. Saya kan juga waktu di S1 udah ada penelitian dua penelitian sama yang sama yang skripsi saya gitu, sama skripsi. Aku pikir mau ditanyain yang itu kan. Jadi saya sudah siap-siap nih. Pas waktu itu saya pertama ditanyakan, kenapa kamu meneliti ini? Terus yang kedua, kenapa kamu nggak meneliti di Eropa? Padahal kan saya penelitiannya tentang pemagang. Jadi memang betul-betul jalur antara Indonesia sama Jepang gitu. Karena ini jalur Indonesia sama Jepang Pak gitu, saya jelaskan. Terus setelah itu saya ditanyanya gini Kak, kamu berapa bersaudara? 3 Pak. Oh terus bapak kamu orang kaya nggak? Gitu. Kenapa Pak? Coba kamu ini seandainya bapak kamu orang kaya, nanti kamu disinjai jadi ini saja, jadi nyalek saja. Enggak Pak. Oh saya orang biasa. Gitu. Dan itu terus udah kayak gitu aja Kak, nggak ada yang berat-berat banget pertanyaannya gitu malah. Yang orang Monbusho tanyanya teknis nggak? Yang orang Monbusho nanyanya berapa bersaudara itu? Tapi pakai bahasa Jepang. Pakai bahasa Jepang gitu. Jadi aku bilang ini kan aku baca-baca juga yang senior-senior yang sebelumnya juga ikut ujian. Ada yang katanya itu yang N1 JLPT N1 tuh nggak ngaruh gitu katanya gitu. Ada yang bilang pertanyaannya sangat-sangat sulit gitu. Aku bilang ini kayaknya untung-untungan. Sumpah Kak, untung-untungan banget dapat wawancara yang betul-betul baik gitu waktu itu. Jadi alhamdulillah, jadi saya akhirnya dapat. Akhirnya kesini 2019. Tetanggaan sama istri saya. Tetanggaan sama istrinya Mas Duha. Dia serama. Itu gara-gara salah surat itu. Salah surat. Akhirnya aku dapat surat dari istrinya Mas Duha. Nama saya lagi di sini ya gitu. Alah, saya ternyata punya senior. Gitu. Alhamdulillah. Akhirnya ini sama Kak Devi ya. Disinilah akhirnya kita ketemu. Iya. Terus S2 lancar kan? Alhamdulillah S2 lancar. Terus kita minimal kalau mau lanjut S3 itu minimal tes S2 kita harus A gitu kan, minimal A, dan kayaknya ada harus nilai berapa juga gitu tergantung seminarnya. Jadi kalau di Jepang itu ada namanya seminar atau zemi gitu ya. Tiap minggu ada. Jadi ada satu profesor membawa beberapa pelajar S2-nya yang graduate student-nya. Terus kita di situ kayak ada peraturan-peraturan sendiri. Ada yang bilang kamu harus punya jurnal dulu, ada yang harus bilang kamu harus punya nilai segini dulu gitu. Mungkin ada yang kayak gitu. Jadi beda-beda sih kalau yang mau lanjut ke S3-nya gitu. Lulus S2, lanjut S3. Nah, sekarang S3 gitu. Sekarang ini penelitiannya apakah melanjutkan yang kemarin yang di S1, S2 atau beda lagi penelitiannya? Nah, sebenarnya waktu di S1 saya ada namanya Gakusei Jishikoku Kenkyu atau Student Self Research Program gitu Kak. Jadi di situ di program itu kita mendaftarkan proposal. Dapat 300.000 yen buat meneliti. Nah itu aku 2 tahun ngelakuin itu. Tema pertamanya itu tentang pemagang Indonesia di daerah Chubu Jepang. Terus saya yang Chubu region itu yang Mie, Gifu, di sana. Sama Aichi gitu kan. Nah kalau yang tahun keduanya lagi saya ikut itu mengenai ini self impaired student gitu. Jadi hearing impaired student yang butuh bantuan note taking saat ikuti pelajaran gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang kesulitan mendengar, itu kita ada note takernya, dan itu yang sistemnya itu yang buat tim saya gitu. Gitu. Waktu itu pertama kali bikin di universitas saya itu tim saya yang bikin sistem itu.
terus kita teliti di universitas lain menggunakan uang yang 300.000 yen itu gitu. Oh gitu, itu berarti sekarang masih berjalan itu? Itu udah sampai waktu itu sampai S1 doang. Oh S1 doang. Cuman waktu itu sebenarnya aku mau meneliti tentang pemagang, tentang pekerja Indonesia. Cuman aku terlanjur menggunakan itu di student self research program ini, gitu. yang buat penelitian pemagang. Jadi waktu S1 aku menelitikannya tentang perbandingan birokrasi gitu Kak, sistem birokrasi Indonesia sama Jepang gitu Kak. Nah itu sebenarnya bukan yang aku passionnya bukan di situ gitu. Passionnya lebih ke pekerja sebenarnya. Cuman terlanjur menggunakan itu nggak boleh kita pakai di skripsi gitu Kak. Gitu. Nah S2 saya tuh sambil pengen meneliti lagi tentang pekerja Indonesia di Jepang. Saya lagi nyari-nyari nih profesor yang mana sih yang kira-kira ini bisa kayak sesuai dengan yang mau saya teliti gitu ya Kak. Nah kebetulan profesor saya yang di Kobe University ini dibilang cuma meneliti aja enggak, jadi dia tuh betul-betul terjun di lapangan ngerjain kasus gitu Kak. Gitu. Ya pergi ke ke dietnya Jepang untuk bicara ini seharusnya programnya kayak gini-gini gitu. Jadi lebih ke kayak memang dia dosen tapi aktivis juga gitu. Sebenarnya profesorku. Jadi pilihan pertama waktu di Max itu dulu Kobe University. Memang pertamanya? Iya. Coba Kobe University, baru yang universitas-universitas lain gitu Kak. Nah itu juga ditanya kenapa kok kebalik gitu. Kebalik kok ini urutannya ya. Kita kan ngelihatnya dari dosen pembimbing gitu ya kan. Nah itu jadi akhirnya S2 saya baru meneliti lagi tentang pekerja magang yang ada di Jepang. Saya fokusnya itu di beban keberangkatan Kak. Beban keberangkatan itu meliputi pertama biaya keberangkatannya sama bukan cuma itu kayak opportunity cost-nya. Jadi untuk mempersiapkan menjadi pemagang itu ada yang sampai 6 bulan, ada yang sampai 1 tahun, dan itu mereka kebanyakan nggak boleh kerja saat gitu. itu. Nah kalau dipanggil kan mereka udah harus cabut gitu loh Kak. Jadi nggak bisa kerja. Nah itu beban-beban keberangkatan itu apa sih pengaruhnya setelah mereka sampai ke Jepang? Apalagi saya lihat saya juga meneliti bahwa di Jepang itu ada limitasi struktural di mana pekerja magang itu nggak bisa pindah atau berhenti seenaknya aja gitu, nggak bisa berhenti kerja, nggak bisa pindah pekerjaan, itu dibatasi gitu Kak. Bisa sih berhenti bekerja, cuman kalau dipikir ini saya beban keberangkatan saya belum selesai di koperasi contoh, nah itu kan akhirnya mereka mau nggak mau milih bertahan atau kalau seandainya nggak bisa pindah dan udah nggak bisa kerja di tempat yang sama, akhirnya kan ada yang pilih kabur gitu Kak. Jadi saya ngelihatnya ada beban keberangkatan seperti ini, kondisi di Jepang birokrasinya kaku sehingga sebenarnya secara hukum bisa pindah, tapi susah banget Kak. Bisa dihitung paling nggak sampai 20 kasus itu yang bisa pindah perusahaan gitu Kak. Sama kayak pindah sensei kan nggak bisa. Iya. Nggak cocok sama sensei, ya udah di situ nggak bisa. Harus diterima. Mau nggak mau, jadi itu ada limitasi struktural di situ. Nah ini gara-gara limitasi struktural ini mereka nggak bisa, jadi opsi untuk pindah pekerjaan agak sulit. Jadi mobilitasnya, kebebasan mobilitasnya itu sangat terbatasi. Pilihannya jadi ada dua, kalau seandainya mereka kurang beruntung dapat perusahaan yang jelek gitu Kak. Akhirnya dia milih apakah bertahan atau atau kabur gitu kayak, atau meninggalkan tempat kerja dan akhirnya bekerja sebagai pekerja non prosedural begitu. Apalagi memang di Jepang itu ini dari data dari pemerintah Jepang juga bahwa 71,4 tahun 2019 71,4% perusahaan yang diinspeksi yang menerima pemagang itu melakukan pelanggaran hukum ketenagakerjaan Kak. 71,4%. Jadi saya rasa memang ini bukan cuma tentang ini karena nggak beruntung aja gitu, tapi memang tinggi banget ini. Ini datanya menunjukkan presentasinya sangat tinggi gitu loh, perusahaan yang melanggar gitu banyak. Nah akhirnya kalau seandainya mereka pilih bertahan di perusahaan yang sama, saya harus bertahan ya, apalagi saya nggak bisa berhenti kalau nggak bisa pulang karena masih ada beban keberangkatan yang tadi, biaya berangkat kan mahal Kak, mahal banget buat datang ke Jepang. Itu jadinya disebut jeratan utang, dan jeratan utang itu salah satu bentuk dari perbudakan modern. Gitu. Nah itu
kalau seandainya mereka pilihnya jadi pekerja migran irregular yang non prosedural, akhirnya mereka tuh jadi sangat rawan dengan eksploitasi, Kak. Karena memang ada broker yang baik, saya akui memang ada broker yang baik di Jepang, tapi ada juga tuh yang yang benar-benar memanfaatkan banget gitu loh, Kak. Mempekerjakan teman-teman itu di tempat-tempat kerja yang berbahaya. Contohnya konstruksi, di mana mereka tuh nggak dikasih alat pengaman, ada yang 6 bulan nggak dibayar. Iya ada, Kak, udah keluar malah di ini kemarin di berita di di koran Jepangnya tuh beritanya udah keluar gitu. Jadi udah banyak, Kak, yang kayak 6 bulan nggak dibayar, akhirnya kecelakaan kerja nggak ada asuransi. Nah yang kayak gitu-gitu sebenarnya muaranya itu karena nggak punya kebebasan mobilitas untuk berpindah pekerjaan. Nah itu itu hasil penelitianku juga gitu, Kak. Ya, aku melihatnya seperti itu, plus aku juga ngelihatnya bahwa ternyata calon pemagang yang mau ke Jepang itu yang asalnya dari daerah bukan Jawa, biaya keberangkatan atau beban keberangkatannya itu lebih tinggi, Kak, dibanding yang di Jawa. Terus karena itu juga calon pemagang perempuan itu lebih tinggi 1,8 kali lebih tinggi biaya beban keberangkatannya dibanding laki-laki gitu, Kak. Kenapa? Karena contohnya gini, Kak. Nah, kalau laki-laki kan bisa daftar yang namanya IM Jepang. IM itu jadi gratis, biaya keberangkatannya gratis. Jadi itu pertama, kebanyakan laki-laki yang di sana, Kak, bukan perempuan. Itu pertama. Yang kedua, biasanya aku menghitung mobilitas rate-nya itu untuk pemagang laki-laki dan perempuan. Pemagang laki-laki itu kalau seandainya mereka mau cari LPK berlisensi SO yang bisa mengirim ke Jepang, mereka banyak yang ke Jawa gitu, Kak. Gitu. Tapi kalau perempuan biasanya tinggal di daerah asal aja, nggak keluar Jawa buat mencari LPK-nya gitu, Kak. Padahal LPK-nya itu sebenarnya lebih murah di Jawa, Kak, karena persaingan tinggi. 70%, lebih dari 70% LPK itu adanya berpusatnya di Jawa soalnya, Kak. Jadi kayak kalau yang di daerah agak lebih mahal gitu, jujur. Jadi perempuan calon pemagang ini jadi lebih mahal bayarnya gitu, Kak. Itu juga salah satu hasil ya kemarin. Terus nanti goalnya seperti apa? Sebenarnya goalnya dari penelitian dari data-data itu terus nanti diapain? Sebenarnya itu pengennya kita mau jadikan bahan data untuk untuk negosiasi gitu loh, Kak, dengan kalau bisa dengan pemerintah Indonesia juga kita memperlihatkan ada loh data seperti ini, tolong jangan dianggap itu mah cuma generalisasi, bukan, datanya banyak gitu kan. Jadi sebenarnya aku dulu tuh bikin organisasi sendiri yang namanya IZA Migrant Rights. Di situ saya bantu teman-teman pekerja, contohnya mereka mau pindah perusahaan atau mereka mengalami masalah di mana perusahaan mereka tuh melakukan pelanggaran gaji overtime-nya nggak dibayar atau jenis kerjanya berbeda. Nah itu saya bantu bukan sebagai kayak bantuan hukum, tapi lebih ke interpretasi dan terjemahan. Contohnya mereka mau melapor ke sana, biasanya kan yang ada sih yang bisa bahasa Indonesia, tapi itu juga kadang nggak nyambung gitu loh, Kak. Jadi mereka cerita dulu sama saya bikin namanya surat keterangan, kita bikin dulu surat keterangannya, kita masukkan laporannya, sudah dalam bahasa Jepang gitu. Jadi ada bahasa Indonesianya, udah saya translate pakai bahasa Indonesia, baru saya masukkan ke institusi di Jepang. Baru akhirnya mereka bisa cepat gerak gitu, Kak. Kalau kita ada bantuan kayak gini. Saya berusaha ngelakuin itu, tapi saya kan sendirian ya, Kak, dan kasus itu banyak gitu. Kasus itu banyak. Jadi saya kemarin juga tuh mulai nyari-nyari juga teman-teman yang mau bantu gitu. Nah kebetulan saya juga dipanggil sama teman peneliti yang lain untuk kita gabung aja bikin organisasi baru. Ini namanya Rumi Jepang, Rumah Masyarakat Indonesia Jepang. Nanti di sana kita akan share tentang apa aja sih hak yang dimiliki oleh pekerja yang di Jepang gitu, menurut hukum ketenagakerjaannya di sini atau hukum imigrasinya di sini gitu. Nah terus kita akan share juga gimana sih tempat-tempat negara-negara lain mereka pekerjanya kayak gimana. Contohnya di Taiwan, Hong Kong udah ada loh yang bikin serikat pekerja. Di Jepang kita belum ada serikat pekerja, contoh kayak gitu. Jadi kan jadi
kayak lebih mendorong, bukan mengedukasi ya Kak, tapi lebih mendorong teman-teman supaya teman-teman sendiri yang punya bisa mengoptimalkan kemampuan aktifnya, sehingga mereka sendiri bisa melindungi diri sendiri gitu loh Kak. Karena kan kalau yang NGO kan terbatas, informasi ke NGO juga terbatas. Kita kalaupun peneliti sekarang yang meneliti itu paling 5 orang ya Kak, 5 apa 6 orang peneliti Indonesia mengenai pekerja Indonesia di Jepang. Itu kita terbatas banget gitu loh Kak. Yang bisa ngerjain, kalau bisa bantu-bantu gitu sangat-sangat terbatas. Jadi yang paling skenario paling bagusnya itu kita berharap teman-teman pekerja sendiri udah ada pengalamannya. Saya dulu pernah ngerjain kayak gini, waktu itu gaji saya overtime-nya nggak dihitung, saya lapor ke kantor inspeksi ketenagakerjaan di sini gitu. Jadi mereka sudah ada know-how dan itu disalurkan ke kohai-kohainya, ke junior-juniornya yang datang gitu loh Kak. Maksud saya seperti itu. Tujuannya bikin nanti platform di mana saya dan teman-teman peneliti yang lain bisa memperlihatkan, bisa loh teman-teman kayak gini nanti. Coba bisa kalau ada kejadian kayak gini lapornya ke sini. Jadi ilmunya tuh nggak berhenti ke orang tersebut nanti bisa share ke orang-orang lain, ke pekerja-pekerja yang lain gitu sebenarnya. Aktivis sekali berarti. Mulia sekali berarti ya. Berarti sekalian teliti, sekalian bantu teman-teman pemagang di sini. Sebenarnya waktu itu pertama kali meneliti tentang pemagang itu ada sebenarnya nggak kepikiran dulu Kak. Oh gitu. Tapi ada ketemu teman di IC. Nah beliau tuh perempuan pemagang juga. Dia juga cerita, saya Sabtu Minggu saya masuk, gaji saya yang Sabtu Minggu nggak dibayar gitu. Nggak dibayar. Kenapa ya? Nah aku kan masih anak-anak ya, masih S1 belum bisa apa-apa. Tiba-tiba malam-malam saya habis pulang balik nih Kak, jam 1 malam orangnya telepon messenger, Ria bilang kenapa Kak? Aku disekap gitu, disekap perusahaan. Loh kok bisa? Iya gini. iPadku diambil, terus aku mau dipulangkan paksa, dideportasi paksa gitu. Besok pagi ini aku udah dibawa ke apartemen di mana orang LPK-nya tuh udah nggak melarang saya keluar gitu. Lah gila ini gila nih. Jadi aku nelpon ke polisi Jepang. Polisi Jepang bilang kayak gini, maaf kalau bukan orangnya sendiri kita tidak bisa menerima pengaduan. Aduh gimana? Orangnya nggak punya HP, nggak bisa mungkin bisa bahasa Jepang tapi nggak bisa menghubungi mereka gitu ya. Jadi aku yang ngubungin nggak diterima pengaduannya. Aduh gimana ini? Nah temanku juga itu yang satu perusahaan itu ada yang udah keburu kabur gitu kan. Sayangnya dapat broker yang bener-bener ya itu parah sih. Brokernya itu nggak berkemanusiaan. Tidak berkemanusiaan. Karena biasanya kan gini Kak, kalau teman-teman yang kabur ada ketemu broker, mungkin diarahkan ke pekerjaan yang betul-betul butuh tenaga, kayak konstruksi, solar panel yang di Shizuoka dan sebagainya. Nah pekerjaan-pekerjaan kayak gitu gimana ya? Biasanya kan untuk laki-laki. Nah kalau perempuan biasa pekerjaannya nggak susah ditemukan gitu loh untuk perempuan. Akhirnya disuruh untuk melakukan bahasa Indonesianya yang enak gimana ya, untuk menjual diri gitu Kak. Jadi aku bilang wah kaget kan, kok ada orang Indonesia harus sampai segininya untuk bertahan di Jepang, kenapa gitu loh. Jadi itu yang membuat saya pertama kali kenapa saya mau banget ini meneliti tentang ini gara-gara kasus yang itu. Kayak kok kita kayak gini banget gitu loh. Kenapa bisa terjadi? Terus aku juga kayak sangat-sangat sedihnya tuh gini. Kenapa waktu itu aku bener-bener nggak bisa apa-apa gitu loh Kak. Seandainya aku kenal apa NGO apa gitu, itu waktu itu bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi teman saya pulang ya udah pulang, aku nggak bisa ngelakuin apa-apa. Jadi aku ngerasa kok aku waktu itu kan aku udah mulai meneliti juga. Aku ini udah meneliti tapi kok nggak guna gitu. Ya meneliti buat pemagang gini-gini, udah wawancara gini, tapi aku nggak ada waktu itu yang pertama kali meneliti tidak mengubah hidup mereka satu sedikit pun gitu loh Kak. Jadi saya ngerasa aduh gini gimana gitu. Jadi ya makanya waktu itu salah satu alasan saya milih yang profesor yang sekarang gitu sih. Gitu. Jadi fokus untuk teman-teman pemagang di sini. Iya Kak. Oke Mbak Ria, terima kasih banyak sudah banyak yang di-sharing-sharing ke teman-teman sekalian. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman sekalian yang teman-teman SMA yang pengen ke sini. Teman SMA. Yang teman-teman yang SMA yang mau datang ke sini ya. Sebenarnya sebelum memilih jalur mandiri
dengan biaya sendiri, coba dulu. Sebenarnya banyak sekali informasi beasiswa di Indonesia yang mungkin bisa didaftar dari Indonesianya gitu. Biasanya ada di Jasob, PDF-nya Jasob setiap tahun itu diperbaharui, informasinya ada di situ, dan ada beberapa yang bisa didaftar langsung dari Indonesia. Nah itu dicoba dulu semua, nggak bisa dulu baru coba jalur mandiri gitu. Itu pesan saya ya. Dan kalaupun mau datang sebagai jalur mandiri, tetap planningnya matang dulu, apa saja yang dibutuhkan, hubungi PPI Komsat biar tahu di sana kira-kira biaya hidup berapa, bisa nanya-nanya kan, jadi bisa dapat saran-saran, advice dari yang sudah ada di Jepang. Itu sih Kak pesan saya buat teman-teman yang mau datang ke Jepang. Ya, terima kasih sekali. Mudah-mudahan teman-teman sekalian mendapat inspirasi, banyak wawasan dari Mbak Ria ini. Kurang lebihnya kalau ada apa-apa yang salah-salah, kita berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.